Masuk ke pasar, doanya apa Pak? Ya, masuk aja kali ya, kagak nyelonong. Pasar tuh tempat setan. Jadi orang Mais mau Badung apa gimana juga, udah waktunya kita ngaji, harus ngaji. Biar apa bang? Biar suatu saat nanti lu berkeluarga, lu punya anak nih ya. Iya. Anak lu mau makan, bisa lu ajarin doa makan. Iya. Anak lu nanti mau masuk WC, bisa lu ajarin doa masuk WC. Iya. Anak lu mau tidur nih, bisa lu ajarin doa mau tidur. Kalau mau jajan mah lu kasih duit, bois. Buset dah. Payah Udah bener diraup lah. lagi aja muka kita ini. Emang orang ngaji kudu semua bang? Iyalah bois. Bang Begeng. Iya. Mau bawa Ismar Perak mana? Ini pengajian Ki Arif. Oh, oke. Hari ini. Iya. Ayo atuh ikut bareng. Nanti dulu lah, bersih-bersih dulu lah bang. Oh, ya udah tuh kalau gitu. Dulu ya bang. Ya Bet. Ya. Waalaikumsalam. Emang ngaji apa nih ini kita bang? Insya Allah kita ntar ngaji kitab Irsyadul Ibad, nama kitabnya, yang dikarang oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz. Iya. Pelajaran apaan itu? Itu pelajaran tentang menerangkan tata cara kita beribadah dan berdoa dalam keadaan apapun. Contohnya? Contoh, Iya. kayak contoh kita masuk WC, ada kan doanya tuh ya? Ada. Tahu nggak doa masuk WC? Kagak. Buka doang lu mah kayak sikat WC. Doa masuk WC aja nggak tahu lo. Makanya nih kita nanya kan. Ya udah ntar kita sama-sama belajar aja di sono. Nah, ayo dah. Ayo. Ya, ayo. Pelan-pelan makanya dol kan tuh lu. Woi no boys, layangan lu no masih belum diturunin. Udah lu turunin dah, gua mau ngaji. Ya udah ntar dulu dah nih gua Turunin ya. Ntar gua balik. Ya, Ya, gua makasih balik ya. dulu. Siap. Turunin dah, lupa. Ya. Ini kita ngaji dapat BC kagak? Otak lu mah isinya makanan mulu sih lu mah. Laper bang. Untuk pemirsa dan penonton channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda, mari kita sama-sama menyimak dan menyaksikan pengajian kita kali ini bersama guru kita Kiai Haji Arif Hidayat Sarjana Quran. Dalam kitabnya akan menerangkan kitab Irsyadul Ibad tentang bab berdoa dalam keadaan apapun. Jangan lupa like, komen, subscribe. Betul nggak bang? Betul sekali boys. Insya Allah kita akan menayangkan konten-konten yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ayo bang lah. Kemana? Ngaji ntar kita telat lagi. Oh ayo. Ngedengerin ente ngomong mulu puyang pala kita. Sebuah ente. Boys gendut. Ayo. Tungguin. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram syahid musamaha wal fadilah. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Arif Hidayat Sarjana Quran. Mata Allah fi kulli hayati. Amin. Beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Muhtaram guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Masyahid Sarjana Agama, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj, para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam terlupa pula salawat curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu
menuntut ilmu. Insyaallah pengajian 2 mingguan sekali, 2 minggu sekali ini insyaallah masuk channel YouTube Salafiah Miftaul Huda. Jadi bapak-bapak yang punya HP Android, punya YouTube bisa di subscribe ya, di subscribe, like and share, dan jangan lupa komennya gitu. Barangkali mudah-mudahan ini menjadi salah satu ladang dakwah kita, mudah-mudahan menjadi berkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk itu bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Ala hadhihi wa ala dunyati sholihah wa ridwanillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pengajian kita yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Bapak Kiai Haji Arif Hidayat. Saya kebetulan pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Sebelum yang lainnya, seperti biasa dalam Covid ini kita bersama-sama munajat sama Allah. Kita jadikan wiridan, mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi sebab wasilah buat kita selalu dijaga oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan diberi keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Li khamsatun nutfi biha arral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Li khamsatun utfi biha arral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Li khamsatun utfi biha arral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Khususan ila musannif bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu ma yuqalu fi ba'dil ahwali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma yuqalu fi ba'dil ahwali. Pada malam ini kita lanjutkan taklim kitab Irsyadul Ibad. Telah bagian-bagian tentang zikir. Kemarin 2 minggu yang lalu kita menjelaskan tentang adab orang tidur. Siogianya kalau tidur itu bangun jangan sampai didahului oleh azan. Siogianya. Kalau yang kesiangan ya nggak apa-apa. Tapi seyogianya setiap hari itu
sebelum adzan kita sudah bangun. Maka doa bangun tidurnya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian tidur pun bagi seorang muslim seyogianya jangan pernah terlalaikan dari zikir kepada Allah. 2 minggu yang lalu seyogianya orang kalau mau tidur minimal baca ayat kursi, lalu kemudian surat Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan ke tangan, disembur, kemudian setelah ditiup diapain? Diratakan tiupan itu ke seluruh tubuh. Udah dikerjain belum? Alhamdulillah. Kalau belum malah ngapain ngaji? Itu Bapak-bapak sekalian, kalau mau tidur ada adabnya. Seyogianya dia punya wudhu minimal. Tadi tuh baca surat Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian surat Al-Ikhlas, ditiupkan ke tangan rata, lalu kemudian diratakan ke seluruh tubuh. Kalau susah tidur kemarin katanya gimana? Baca Quran, baca istighfar, terus juga ngantuk sama setan ditiup-tiup matanya. Jadi kalau susah tidur tuh jangan gelepakan aja. Kalau susah tidur baca Quran, cepat tidurnya. Ntar juga paling 1 halaman juga udah mata udah berat. Ditiup, dibantuin sama setan tidurnya. Babu ma yuqalu fi ba'dil ahwal. Kita lanjutkan setelah wiridan atau adab tidur, maka pengarang kitab ini Irsyadul Ibad akan menjelaskan tentang doa-doa yang dikatakan, diucapkan pada sebagian kondisi atau ahwal, keadaan. Dan ini sering kita terjadi. Wa huwa wal hakimu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala bismillahi Allah wala haula wala quwata illa billah. Satu catatan, kalau mau keluar dari rumah, dalam hadis yang lain tuh kalau orang keluar dari rumah maka ada 2 malaikat bawa bendera, satu hijau satu merah. Bendera apa tuh? Nggak ada tuh, hijau merah mah tambahan. Jadi kalau orang keluar dari rumah maka ada 2 bendera, satu bendera yang dibawa malaikat. Kalau niat keluar rumahnya baik, maka malaikat ngikutin bawa bendera, ngedoain dia sampai balik lagi ke rumahnya. Kalau niatnya jahat, maka sesuatu yang buruk mengikuti dia. Maka seyogianya kalau kita keluar rumah berdoanya gimana? Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau masuk rumah, Bapak-bapak sekalian, itu adabnya satu, pertama kudu baca salam. Jangan main nyelontrong bae mentang-mentang rumah dewek. Walaupun nggak ada orangnya. Masuk rumah tuh. Jadi kalau masuk rumah tuh jangan main mentang-mentang rumah sendiri, selonong. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun rumah sendiri. Kalau mau tambahin, baca ayat kursi. Katanya siapa orang yang mendawamkan masuk rumah membaca ayat kursi tidak pernah terkena sifat fakir. Tahu fakir nggak? Tahu nggak? Fakir, bingung mulu. Punya duit bingung, kagak punya duit tambah bingung. Iya, itu namanya fakir. Jadi kalau pengen menghilangkan sifat itu, maka kalau masuk ke rumah tuh baca ayat kursi. Hafal kan? Iya, tinggal bacanya aja wiridannya.
Itu yang pertama tuh. Jadi kalau masuk rumah, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Buat yang pada masih muda, keluar rumah nih, istrinya kan suka deket ya, cium keningnya. Bapak kalau mau tidur suka cium kening istri nggak? Hah? Kagak? Kasihan bener itu bini ya, kalau diopen-openin. Cium, sedot ubun-ubunnya. Sedot ubun-ubunnya kayak film aja. Itu Bapak sekalian. Itu yang pertama tuh doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Wa syekhani, sekarang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi SAW idza dakhala, jika Nabi masuk al-khala'a, akan kamar kecil, qala, berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apal juga kan? Masuknya pakai kaki kiri. Baca apa? Baca apa tadi? Iya. Praktekin Pak, beragama mah. Ketika kita baca, ketika kita ngaji, kita praktekin, itu ilmu kita naik. Bukan ilmu konsumsi otak lagi, tapi konsumsi akwal, qalb, hati. Allah biasanya kalau orang mempraktekkan apa yang dia tahu, dikasih anugerah ilmu oleh Allah. Jadi kalau ilmu agama begitu udah dipraktekin. Yang ngaji aja prakteknya enggak, jangan Pak, dipraktekin. Kalau belum hafal, ya kan tiap hari masuk kali ke kamar kecil mah. Ya, iya, kadang-kadang lama di kamar kecil, sama sholat juga, lagi pakai ngerokok lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wa Ibnu Majah, karena idza kharaja, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, karena Rasulullah SAW ada idza kharaja, jika beliau keluar minal khala, dari kamar kecil, qala, Rasulullah SAW berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Apal? Apal? Apal yang apal mah. Apal Ustaz. Apal Kiai, ya kiainya apal. Bobo belum. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari saya al-adza, sakit. Coba orang kalau buang air kecil ditahan, buang air besar ditahan, jadi penyakit nggak? Buang air kecil aja itu nanti jadi kristal, mengendap dia. Makanya nanti ada istilahnya kencing batu. Batunya bukan masuk itu, jadi endapan dari air seni. Karena kan ini air seni itu apa, unsurnya banyak Pak. Ketika dia tertahan, maka dia mengendap jadi kristal. Orang nyebutnya batu. Kencingnya sakit, bisa berdarah-darah. Kalau udah banyak bisa dilaser, ditembak supaya hancur. Ada yang pernah ngalamin itu? Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Ya tapi kalau begitu juga kudu diobatin gitu. Karena banyak sering begitu, sering menahan. Sekarang buang air besar ditahan, waduh, apalagi Pak, melekbek perut. Kata orang sini mah melekbek, bisa berbagai macam penyakit bisa datang. Maka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani, dan dia Allah menetapkan yang kira-kira menyehatkan buat kita. Gitu. Udah dikeluarin nih sisanya yang sehat-sehat gitu. Keluarnya maka pakai kaki kanan gitu. Kalau belum hafal dihafalin. Masuk tadi gimana? Alhamdulillah. Kalau masuk gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau keluar, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Hafalin ya. Kenapa sih begitu itu diajar-ajarin sama Rasul? Supaya dalam segala ahwal, dalam segala kondisi, dalam segala kegiatan, hati kita tuh terkait terus sama Allah gitu.
Kenapa? Karena dalam pandangan agama kita, apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, itu tidak pernah lepas dari Allah gitu. Nih Bapak ngaji begini nih, ngajinya mau nyerendeh, mau ngantuk-ngantuk, itu semua yang menggerakkan Allah. Bukan hebatnya Bapak. Saya dari Kebon Nanas kemari sampai sini, bukan yang maunya saya, Allah yang menggerakkan. Kalau nggak digerakin, kira-kira saya pergi nggak? Enggak. Makanya apapun kegiatan harus dibarengi sama Allah gitu. Itu yang kemudian bahasanya zikir namanya. Kemarin dua minggu yang lalu tadi ajarin zikir la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Itu zikir asma namanya, menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kayak kita demen nama orang, kan nyebut nama terus. Kalau kita nyebut Allah sering, berarti kita mudah-mudahan dikasih cinta kepada Allah. Markona, Markona, Markona. Kalau demen nama si Markona, demen nama siapa sebut-sebut. Iya, laki-laki juga begitu. Itu artinya apa? Orang belajar mengkaitkan diri dia dengan lisan dan semuanya kepada sesuatu yang dia sebut. Makanya dalam agama kita diajarin zikir namanya. Jangan dengerin orang-orang sekarang suka ngomong kalau habis sholat katanya nggak ada zikir. Wah, ngarang. Justru habis sholat tuh jangan pernah nggak pernah zikir, harus zikir pada Allah. Mau yang kencang, mau yang pelan, mau yang panjang, mau yang pendek, terserah aja, tergantung kondisi waktunya. Tapi seyogianya jangan pernah ditinggalkan. Itu bapak-bapak sekalian. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi kana adalah Rasulullah SAW idza dakhala, jika masuk dia Rasul al masjidah, ke dalam masjid, shalla ala Muhammadin wasallam. Pertama, kalau masuk kepada masjid, satu, baca sholawat, pakai kaki kanan, ngangkat tangan begitu tuh. Kalau masuk masjid, kaki kanan ngelangkah, baca sholawat, Allahumma sholli sallim ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu apa? Lalu kemudian baca Rabbighfirli dunubi. Lalu tambah lagi apa? Waftahli abwaaba rahmatik. Oh, berarti ada 3 kalau kita masuk masjid doanya. Satu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pokoknya sholawat aja, mau teksnya gimana terserah aja. Terserah bapak-bapak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, silahkan. Lalu setelah itu doa ampunan, Rabbighfirli. Lalu setelah itu baca apa lagi? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ya Allah, iftah, bukakan olehmu li, buat saya, abwaaba rahmatika, akan pintu-pintu rahmat. Jadi masuk masjid jangan main nyelonong baik. Ada apanya tadi? Adabnya, doanya. Gitu. Baca apa pertama? Sholawat. Terus baca apa? Baca Rabbighfirli. Setelah itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apal? Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Allahumma wasallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Hafalkan? Belum? Belum kong? Apa-apa belum juga lah. Ya, pokoknya masuk kaki kanan, baca sholawat, angkat tangan. Bukan angkat tangan nyerah, bukan. Angkat tangan ngedoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma gfirli atau Rabbighfirli dunubi
waftahli abwaaba rahmatik. Masuk. Itu sambil masuk, nggak perlu ngerem. Apalagi ngerem sampai ngik begitu ngedoa dulu, enggak. Nyelonong aja kaki kanan masuk, kemudian kita ngangkat tangan sambil jalan. Itu baca sholawat, Robbik firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Robbik firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Robbik firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Sekarang keluar. Hadisnya katanya wa idza kharaja, dan jika keluar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka membaca sholawat Rasulullah, lalu kemudian berkata lagi Robbik firli dunubi, lalu kemudian waftahli abwaaba fadlika. Oh, kalau masuk abwaaba rahmatik, kalau keluar abwaaba fadlika fadlika. Iya, fadlika, anugerah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robbik firli dunubi waftahli abwaaba fadlika. Ya, kalau disukun fadlik kalau waqaf. Kalau tadi abwaaba rahmatik, kalau ini abwaaba fadlika. Keluar, maka kita keluar tuh dapat fadlun Allah, itu karunia Allah. Kalau tadi kita masuk dibukakan pintu rahmat Allah, kita keluar dapat gegendolan, namanya fadlun dari Allah, karunia. Tuh selesai tuh. Selesai tadi tuh masuk kamar kecil, keluar, masuk masjid dan keluar masjid. Wa Tirmidzi wal Hakim, dan hadis riwayat Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim, man siapa orang dakhala yang dia masuk, yang masuk dia as-suqa akan pasar. Bapak kalau masuk kamar, masuk pasar, doanya apa Pak? Ya, masuk aja kali ya, kagak nyelonong. Pasar tuh tempat setan, kudu minta perlindungan sama Allah. Tuh kalau orang-orang yang udah itu mau, waduh, pasar tuh males orang datang. Kalau orang-orang alim mah, karena pasar mah tempat orang bohong, tempat orang macam-macam, tapi dapat duit juga di situ. Makanya aku udah berlindung kepada Allah. Rasulullah SAW ngajarin, katanya begini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Hakim. Katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang masuk ke dalam pasar faqala, maka kemudian orang itu berkata, maksudnya bukan berkata, berdoa. Doanya Bapak udah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu ya wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh, atau ditambah wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya kenceng tuh ke pasaran. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, wah udah kabur. Katanya sini tuh farofa dan meninggikan, tapi jangan kencang-kencang banget kali ya. Minggir, gua mau doa nih. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Atau orang pada kabur. Seyogianya maksudnya kencang tuh terdengar oleh kita, jangan ngegeremet-geremet kayak baca mantra. Gitu jangan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu abadan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca gitu ya Kong ya? Apal ya? Suka ke pasar kagak? Jarang. Iya. No, mama yang suruh ke pasar. Suruh baca doanya. Mama kan senang ke pasar.
Kalau bapak juga nggak beda. Kataballahu lahu alfa, kataba maka menulis siapa Allahu Allah lahu buat orang yang baca itu alfa alfin hasanatin, 1000 sejuta kebaikan. Masuk pasar baca itu udah dapat 1000 kebaikan. Sering-sering dah kalau gitu mah, masuk pasar terus keluar lagi pak, keluar baca lagi, lumayan, 3 kali masuk juga 3 juta kebaikannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia dapat alfa alfin. Alfa itu 1000. Yang nggak punya duit 1000 jangan pernah masuk alfa, ditolak. Apalagi kalau alfa alfin mas 1000 berapa tuh? Juta. Hasanatin berarti 1 juta kebaikan. Baca begitu doang, masuk pasar. Wa ma anhu, dan dia Allah menghapus anhu dari orang itu alfa alfi sayiatin, 1 juta keburukan. Keburukan kita 1 juta didelete, dihapus. Wa rafa'a, dan dia Allah mengangkat lahu buat orang yang tadi tuh baca la ilaha illallah kalau masuk pasar alfa alfi darajatin, 1 juta derajat. Tuh kalau yang orang sering masuk pasar sering baca itu pak, derajatnya tinggi dia. 1 juta tuh sekali baca. Jadi 1 juta ditulis 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta keburukan, diangkat 1 juta derajat. Hafalkan ya, bapak-bapak hafalkan semuanya ya. Kalau yang suka sholat jamaah pasti hafal, karena imam biasanya habis istighfar sebelum ganti kaki itu biasanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lagi doanya. Ini yang kitab ini katanya ini adalah kondisi keadaan yang sering dilakukan oleh kita setiap hari. Masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar. Maka satu lagi buat ibu-ibu, bapak-bapak juga, buat Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi, man siapa orang sing saha jalma jalasa anu calik kata siman, yang duduk siman bi majlisin, di dalam suatu tempat duduk, wa kasura, dan banyak pihi pada tempat duduk itu tuku kesalahannya. Faqala, maka seyogianya orang berdoa sebelum bangun, qabla ayyakuma, sebelum dia bangun baca doanya begini: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apal pak? Kan sering saya baca kalau habis ngaji. Kalau mau bangun, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh kalau habis tempat duduk ngobrol ngerumpi sebelum bangun tuh baca doa itu, dihapus dosanya. Ghufirallah, ghafarallahu lahu makana fi majlisi dzalik. Ghafara, maka mengampuni siapa Allahu Allah. Lahu buat orang yang baca tadi ma apa saja, karena yang ada dia ma fi majlisi, dalam majlisnya, dalika yang tadi itu. Jadi apa saja yang tadi kita omongin kalau ada nilai dosanya, kalau kita baca doa itu maka dihapus oleh Allah. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Bapak hafal semuanya. Mudah-mudahan dibuka hafalannya, diingat-ingat. Jadi kalau kita mau duduk tuh langsung otomatis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu yang sering duduk-duduk biasanya suka ngobrol yang panjang-panjang, ngobrol kemana-kemana, belum bangun subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh pada malam ini Bapak sekalian, untuk kesempurnaan dari kitab ini saya bacakan tanbihat, beberapa peringatan. Ahaduha, salah satunya annahu, bahwasanya yusannu, disunahkan apa al-adkaru, dikir al-waridatu, yang telah kawarid, yang telah datang dari Rasulullah SAW, awalan nahari, pada waktu awal siang, subuh. Jadi wiridannya tuh tadi kalau kita tidur seyogianya bangun jangan sampai azan. Lalu kita kalau mampu sholat berjamaah, datang ke masjid. Kalau udah masuk masjid doa yang tadi tuh, baca sholawat, Robbi firli dunubi, lalu kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau belum adzan subuh maka kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau sholat tahiyatul masjid nungguin adzan, baca istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Gitu Pak kalau pagi-pagi sampai masuk subuh. Subuh adzan kita dengerin, ikutin Bilal. Lalu setelah adzan kita sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah subuh. Kalau suratnya bisa, rakaat pertama baca Alam Nasroh plus kuliah, rakaat kedua Alam Taro plus kulhu. Ada alam-alamnya. Siapa orang yang baca 2 ayat itu, Alam Nasroh dan Alam Taro, maka pada hari itu Allah menjaga dia dari sakit. Gitu Pak. Terus nungguin subuh, astagfirullahaladzim, baca astagfirullah, terus sampai qomat. Qomat kita sholat bareng-bareng, jangan tidur habis sholat subuh tuh. Wirid kalau bisa mah. Siapa orang yang tidur setelah sholat subuh maka mewariskan sifat fakir, bawaannya galau mulu, bingung mulu. Maka kalau bingung coba tanya-tanya, jangan sering pada bangun tidur habis subuh. Kalau bisa baca Quran apa, sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Udah pulang dah baru, gitu. Nanti kalau sempat ya sholat duha, kalau enggak ya terserah aja. Nyari duit yang banyak, tapi kudu jujur. Sholat dohor, asar, terus begitu. Kalau dohor, kalau bisa sebelum dohor tuh sholat 2 rakaat, namanya qobliyah, duhur. Maka kemudian setelah itu sholat duhur 4 rakaat, ditutup lagi sama ba'diyah 2 rakaat. Dilakukan itu sampai 12 rakaat sampai isya. Siapa orang yang sholat 12 rakaat pada satu hari, maka Allah bangunkan rumah di surga. Jangan amin doang, kagak ngerjain, kagak dijabah. Amin mah nggak penting, ngerjain. Iya. Jadi ngerjain. Kalau ngerjain mah nggak amin juga, pasti dijabah. Amin, tapi nggak ngerjain, kagak dapet. Amin doang, tapi ada pahalanya amin.
Tapi pengen dapat rumah 12 rakaat Pak, dicicil, namanya sholat sunnah rawatib. Coba dah bapak-bapak disiplin begitu, nggak bakalan bingung Pak. Insya Allah Allah jaga. Udah segitu aja buat orang awam mah, jangan yang berat-berat. Berat juga ntar celeng lagi. Udah begitu mah jaga nyari duit yang banyak gitu. Iya. Buat orang awam mah asal udah ibadah begitu yang wajib rawatib, udah nggak usah aneh-aneh beragama mah. Udah begitu aja. Udah kemudian kerja yang bener, jujur, dagang yang bener, nyari duit yang banyak. Nanti kalau udah banyak buat nolong orang tuh. Kalau kayak saya nih lain ya saya mah jangan kerja tuh, ntar baca kitabnya siapa? Kerja semua, ntar nggak ada yang bisa baca kitab gimana? Bingung. Posnya bapak udah pada punya duit, ngasih ke saya gitu, saya ngasih ilmu ke bapak gitu, jadi saling. Masa saya suruh kerja terbaca kitab siapa? Yang ngajarin siapa bapak? Iya, masa Pak RT yang ngajarin? Ntar suka pada ngaco ngomongnya kayak yang di YouTube gitu. Jadi kalau orang yang udah mau itu ya udah bagiannya, bagian saya baca kitab gitu. Kenapa? Kan ngajarin tuh kudu baca buku. Kalau nggak baca buku gimana? Masa ngedengerin YouTube mulu, tiap hari YouTube buat ngajar ke orang itu gimana? Gitu. Jadi bapak mah sholat rawatibnya dijaga, sholat fardunya dijaga, wirid yang tadi dijaga, udah pertebaran di permukaan bumi, nyari duit yang banyak. Apa kayak jualin yang kira-kira laku. Udah banyak ya umroh ya haji gitu Pak. Jangan kemudian di masjid baik ngewirid baik, jangan. Bukannya levelnya nyari duit yang banyak gitu. Kalau saya ngewirid wajar, emang kerjaannya ngetok-ngetok langit gitu. Lah bapak-bapak ngewirid nyampe juga kagak. Mendingan nyari duit yang banyak, kerja pakai keringet, dapat duit baru sodako gitu Pak. Jadi beragama mah santai aja. Bapak suruh tahajud, suruh begini, stres bapak. Bangun juga kesiangan mulu, terus bangun malam. Jadi orang ada apanya namanya? Ada bagiannya masing-masing gitu Pak. Jadi buat orang-orang ngaji begini nih, bapak nih ngaji begini nih, ini kayak 1000 rakaat sholat. Bapak udah pernah sholat 1000 rakaat? Hah? Sama, saya juga belum pernah. Jangan takut-takut, saya juga belum pernah 1000 rakaat. Kata Rasulullah SAW begitu, siapa orang hadir di majlisil ilmi satu bab, maka dia sama dengan rakaat sholat 1000 rakaat. Saya aja belum pernah Pak. Saya pernah ngejajal 50 rakaat. Wah Allah, leklok dengkul. Pernah 50 rakaat. Tapi sekalinya rada-rada kapok, capek. Mendingan duduk aja. Apalagi 1000. Gitu. Orang 50 aja capek. Gitu Pak. Saya bacakan nih tanbihat. Ini buat semuanya. Dua yang pertama, disunahkan dikir pada siang hari atau akhir. Jadi dikir itu kalau nggak habis subuh, habis asar gitu, dikir bacaannya apa? La ilaha illallah aja Pak kalau sempat. Lalu wa indan naum tuh ketika bangun, ketika tidur, walayat doti ketika bangun. Maka fayan bagi limuridil khairi, maka seyogyanya limuridil khairi bagi orang yang pengen dapat kebaikan apa yang baginya al-iktina'u, bersungguh-sungguh bihifdiha, untuk menjaga wiridan itu. Yang waktu pertama kali ngaji, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak punya kebiasaan maka itu monyet namanya. Nggak punya kebiasaan, nggak punya wirid, nggak punya wirid. Jadi kudu punya wirid. Nanti kalau kita ngomong sama Allah, kalau punya wirid itu gampang Pak. Ya Allah, saya punya kebiasaan begini-begini, ya Allah, saya sekarang lagi butuh, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan kebiasaan saya, mudah-mudahan Engkau memudahkan urusan. Itu namanya wasilah. Yang kedua, annal istighala bidzikril khasi biwaktin au mahalin. Sesungguhnya orang yang sedang sibuk fokus dengan dzikir yang khusus dalam waktu dan tempat tertentu itu lebih utama.
dari baca Quran. Jadi Bapak tuh kalau bangun subuh ngewirid, misalnya baca Qul Hu 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, baca An-Nas 3 kali, maka itu lebih mulia dibandingkan baca Quran. Apalagi kalau Bapak baca doanya, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa asmin ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Tapi jangan dihafalin pala pada puyeng. Cukup saya aja itu panjang-panjang. Pokoknya yang bisa aja la ilaha illallah lah gitu aja. Banyakan doa-doa pada pusing gua mah. Kerjain kagak gitu. Kalau bisa. Nah, doa-doa begitu itu lebih utama dibandingkan baca Quran. Kalau hafal, kalau enggak la ilaha illallah aja Pak sebanyak-banyak. Yang ketiga wasalisuha annahu yanbaghi dzakir wa da'i ayyudabbir. Maka yang ketiga seyogianya bagi orang yang dzikir dan orang yang berdoa hendaklah dia tadabur apa yang dia omongin gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa tuh Pak? Mohon kebaikan dunia dan akhirat gitu. Jadi hati tuh di situ ngomongnya serius. Ya Allah, berikan saya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahasa Arabnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau pengen keselamatan, Allahumma innaka salamatan fid din wa afiatan. Kita masuk di situ doanya. Itu. Maka seyogianya begitu, seyogianya. Buat orang-orang yang ngerti kayak saya. Misalnya, doanya tuh ngerti, tapi saya lalai kemana-mana pikiran, maka nggak dapat pahala. Tapi bapak yang nggak ngerti ngedoa, bapak dapat pahala. Enakan mana tuh? Beruntunglah orang-orang nggak ngerti. Iya. Ini kalau saya ngedoa itu kudu serius karena saya ngerti. Nggak boleh pikiran saya kemana-mana. Tapi kalau bapak doa panjang, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil jannah. Emang itu apa? Kagak ngerti gua mah, dapat pahala. Oh. Enak ya? Jadi begitu aja Pak, jangan pinter-pinter. Kalau pinter mah repot urusan. Iya. Walaupun bacaannya salah doma, buat orang awam mah dapat pahala aja. Enak kan? Iya, makanya beruntunglah orang-orang nggak paham. Jadi kalau yang pinter mah kalau begitu dia kayak saya Allahumma inna pikiran kemana nggak dapat pahala Pak. Gitu. Kudu fokus dengan apa yang dia omong karena dia ngerti. Kalau yang nggak ngerti mah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan kemana-mana aja dapat pahala. Diijabah. Enak kan? Iya enak buat orang nggak ngerti mah. Tapi katanya waqala Syekhuna Ibnu Hajar dan telah berkata guru kami Ibnu Hajar taghammadallahu birahmatih. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia dengan rahmatnya fil am buat orang awam alladzi lam yafham yang orang awam itu nggak paham al makna akan maknanya yuhtamalu dipatutkan anahu yusabu bahwasanya diberi pahala. Buat orang awam mah enak. Jadi katanya kalau orang awam mah kalau nggak ngerti dikasih pahala. Kalau saya mah kudu serius kalau ngedoa nggak boleh main-main karena ngerti. Siapa orang yang ngerti doanya kudu serius, nggak boleh ngunyem-ngunyem. Tapi bapak yang nggak ngerti nggak serius nggak apa-apa dapat pahala. Enakan mana? Enakan mana? Enakan yang nggak serius kan pahala. Dia mau kudu serius aja. Iya karena Allah paham dia ngerti. Tuh mudah-mudahan manfaat pada malam ini agak malaman karena ada YouTube-nya. Jadi kita agak malam, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan umil Quran bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.